Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Brin. Dia hidup sebatang kara di sebuah rumah yang cukup besar. Meskipun terlihat tersenyum, tapi sebenarnya dia tidak merasakan bahagia. Karena sewaktu Brin kecil dulu, secara tidak sengaja, dia melukai sahabatnya yang bernama Maudi, sehingga Maudi meninggal dunia. Oleh karena itu, dia dikucilkan oleh penduduk desa. Sehari-hari, Brin melakukan aktivitasnya menjadi seorang penjahit dengan menerima pesanan secara online, dan dia juga suka membuat miniatur rumah. Suatu hari, Brin hendak pergi ke kantor pos untuk mengirimkan sebuah pesanan, tapi dia melihat sebuah tanda lingkaran pada rumput di halaman rumahnya. Kemudian, Brin menyirami rumput tersebut. Lalu Brin pergi ke kota menggunakan sebuah mobil. Saat di tengah perjalanan, dia berhenti sejenak di depan rumah milik seorang pria yang sejak dulu dia taksir. Brin melambaikan tangannya kepada pria tersebut, tapi sang pria justru mengabaikan Brin. Kemudian, dia melanjutkan perjalanannya ke kota. Saat sudah sampai, Brin langsung memasukkan pesanannya ke dalam kotak surat. Kemudian Brin pun pergi ke makam ibunya. Di depan makam ibunya, Brin menangis dan meneteskan air mata. Dia mencurahkan semua isi hatinya kepada ibunya. Saat berjalan pulang, Brin menyapa para tetangganya, tapi mereka semua justru mengabaikan Brin. Dan secara tidak sengaja, Brin melihat ibu Maudi yang ada di depannya. Brin pun langsung bergegas bersembunyi di balik mobil. Saat sedang berada di rumah, Brin melihat seorang petugas pengantar paket datang di depan rumahnya, lalu memberikan paket yang dia pesan melalui toko online. Brin kemudian mengambil paket tersebut dan membukanya. Ternyata isinya adalah sebuah miniatur perumahan. Malam harinya, saat Brin sedang tertidur, tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara yang aneh. Kemudian dia turun ke bawah untuk mengecek keadaan. Dia melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Lalu terlihat ada sosok bayangan hitam masuk ke dalam rumahnya. Karena ketakutan, Brin langsung berlari dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Lalu datanglah makhluk tersebut. Ternyata makhluk itu adalah seorang alien. Alien tersebut lalu memanjat jendela dan keluar rumah. Brin pun segera menutup jendela dan juga semua pintu rumahnya. Sesaat kemudian, secara mengejutkan, seluruh benda elektronik di rumah Brin menyala dengan sendirinya. Benda-benda lain juga ikut bergerak sendiri. Brin lalu mencoba menelpon seseorang, tapi yang dia terima justru suara yang aneh. Brin pun langsung seketika berteriak. Alien yang mendengar teriakan Brin menyadari bahwa ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah itu. Alien pun kembali ke rumah dan mencari sumber suara itu. Brin yang sedang ketakutan bersembunyi di samping kulkas, tapi alien pun dapat menemukan Brin. Brin yang ketakutan segera berlari, tapi alien dengan kemampuan pikirannya langsung menghentikan Brin dan Brin pun terjatuh. Alien menggunakan kemampuan pikirannya kembali untuk menarik tubuh Brin. Brin yang sedang kebingungan meraih sesuatu yang ada di dekatnya, kemudian menusukkannya ke kepala alien. Alien pun langsung jatuh terkapar. Saat itu pagi sudah datang. Brin menganggap bahwa alien tersebut sudah mati karena sudah tidak bergerak lagi. Kemudian dia menutup alien tersebut dengan selembar kain. Lalu Brin mencoba menghubungi polisi, tapi jaringan telepon di rumah itu tidak bisa digunakan karena jaringan listriknya terputus. Lalu Brin masuk ke dalam mobil dan ingin mencari bantuan. Tapi sungguh sayang sekali, mobil milik Brin pun seketika rusak, tidak bisa digunakan. Kemudian Brin masuk dalam rumah lalu bergegas mandi untuk membersihkan luka yang dia alami. Setelah itu, Brin hendak menuju kota menggunakan sepedanya. Saat di perjalanan, dia berhenti karena melihat mobil kantor pos yang sudah terguling tepat di tengah jalan. Dan mobil itu pun berhenti di depan rumah pria yang dia taksir. Terlihat rumah itu sangat berantakan. Lalu, Brin juga melihat sebuah lingkaran yang bentuknya sama seperti yang ada di halaman rumahnya.
Brin pun bergegas pergi ke kantor polisi. Saat tiba di sana, justru dia menemui Ibu Maudi ada di situ. Ibu Maudi yang terlihat kesal melihat Brin langsung meludahi Brin tepat di wajahnya. Kemudian Brin pun mengurungkan niatnya untuk melapor. Kemudian dia pergi dan hendak pulang ke rumah. Saat mengambil sepedanya, ternyata sepeda Brin telah dikunci oleh seseorang. Dia pun kemudian menangis di pinggir jalan. Lalu Brin melihat sebuah bus yang sedang lewat. Kemudian dia berniat menaiki bus tersebut untuk pulang ke rumah. Saat di dalam bus, orang-orang mendekati Brin. Dan saat itu terlihat ada sesuatu yang bergerak di tenggorokan mereka. Sopir bus pun seketika menghentikan busnya. Lalu Brin pun berlari keluar. Saat itu Brin mendatangi sebuah tempat ibadah untuk meminta bantuan. Tapi rumah ibadah itu tidak ada orang sama sekali. Kemudian dia mendatangi makam Maudi yang kebetulan terletak di samping tempat ibadah itu. Di sana, Brin menangis sendirian. Sesaat kemudian, terlihat awan yang berwarna hitam dan dengan suara petir bergerak ke arah Brin. Semakin lama, awan itu terlihat semakin membesar. Orang-orang di desanya lalu mengangkat tangan mereka ke arah awan tersebut dan tampaknya mereka sedang menyambut kedatangan awan itu. Saat kembali ke rumah, Brin menemukan cairan yang keluar dari tubuh alien. Dan saat itu awan hitam pun bergerak di atas rumah Brin. Lalu Brin menyalakan lilin, kayu bakar, dan juga memasak air panas. Kemudian dia menutup seluruh jendela dan pintu. Dia juga menutup jendela dengan memasang kain yang dia paku. Dengan tujuan agar alien menganggap rumah itu tidak berpenghuni. Tak lama kemudian datanglah pesawat alien. Kemudian paku yang digunakan untuk memaku kain tadi terlepas dengan sendirinya. Lalu sorot cahaya berwarna biru menembus rumah Brin. Kemudian cahaya itu menyeret alien yang sudah mati tadi untuk masuk ke dalam pesawat. Brin lalu ketakutan dan dia bersembunyi. Saat itu alien mendeteksi gerakan yang ada di rumah tersebut. Lalu alien itu masuk ke dalam rumah Brin. Brin yang ketakutan mengambil sebuah gunting untuk melawan alien. Tapi si alien dengan kekuatan pikirannya berhasil melepaskan gunting tersebut. Lalu Brin mengambil sebuah foto yang ternyata itu adalah foto dirinya bersama Maudi. Alien pun juga langsung mengambil foto tersebut. Brin kemudian berlari ke arah dapur dan tiba-tiba alien lain muncul dan kemudian menyerang Brin. Brin mencoba memberikan perlawanan terhadap si alien. Dia menyiram alien tersebut dengan air panas, tapi alien itu tidak terluka sama sekali. Brin pun melawan alien itu dengan sekuat tenaga dan akhirnya dia mampu melumpuhkan alien. Kemudian Brin berlari keluar rumah. Di sana sudah ada alien yang berukuran sangat besar. Brin lalu berlari dan kemudian menabrak seorang pria. Brin pun terjatuh. Ternyata pria tersebut sudah dirasuki alien. Lalu sang pria menyeret Brin untuk diserahkan kepada alien. Saat alien membuka pintu pesawat untuk menarik Brin ke dalam, tiba-tiba Brin pun menendang pria itu dan Brin langsung melarikan diri. Alien raksasa itu langsung mengejar Brin. Alien naik ke atap rumah lalu mengeluarkan sebuah suara yang membuat telinga Brin kesakitan. Brin kemudian masuk ke dalam mobil. Alien pun mengejar Brin. Saat itu si alien terjepit dan karena ulahnya membuat tangki bahan bakar bocor. Kemudian Brin menyalakan sebuah api dan membuat mobil itu terbakar lalu meledak. Brin kemudian masuk kembali ke dalam rumah. Saat di kamar, dia melihat alien sedang memandangi foto dirinya bersama Maudi. Saat hendak akan menyerang, alien pun mengetahuinya. Lalu dia menggunakan kekuatan pikiran dan berhasil membuat Brin terjatuh. Lalu ada cahaya berwarna merah menyorot ke tubuh Brin dan itu membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian alien datang dan memuntahkan parasit untuk menginfeksi Brin. Saat parasit masuk ke dalam mulut Brin, tiba-tiba situasi di situ berubah menjadi normal. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa.
Rumah Brin yang berantakan kini sudah menjadi utuh lagi. Bahkan Brin juga melihat Maudie yang sudah meninggal ada di depannya. Lalu Brin pun menyadari bahwa ini semua adalah pengaruh dari parasit yang masuk ke dalam mulutnya. Kemudian Brin pun merogoh parasit tersebut dengan tangannya. Dan seketika keadaan pun berubah lagi. Lalu pesawat alien menyinari parasit tersebut, kemudian berubah menyerupai tubuh manusia. Brin pun mencoba berlari ke arah hutan. Tanpa dia duga, dia bertemu dengan kembarannya yang ada di situ. Ternyata kembarannya itu adalah parasit tadi. Lalu Brin ditusuk oleh kembarannya di bagian perut. Dan Brin membalasnya dengan menusuk kembarannya di bagian leher hingga tak bernyawa. Kemudian saat Brin hendak kembali ke rumah, dia dihadang oleh alien raksasa. Kali ini Brin pun tak bisa menghindar. Akhirnya dia tertangkap dan dibawa masuk ke dalam pesawat alien. Saat di dalam pesawat alien, para alien ini mencoba membaca pikiran Brin. Kemudian muncullah bayangan kisah masa lalu Brin. Brin dapat melihat masa kecilnya saat sedang bermain dengan ibunya. Dia juga melihat dirinya saat bertengkar dengan Maudie. Saat itu Maudie mendorong Brin hingga terjatuh. Lalu Brin mengambil sebuah batu yang ada di dekatnya, kemudian memukul kepala Maudie. Tanpa dia sengaja, pukulan itu justru membuat Maudie meninggal dunia. Karena permasalahan itulah yang membuat Maudie merasa sangat bersalah sampai sekarang. Di dalam bayangan itu terlihat Maudie memegang tangan Brin, kemudian dia memaafkan semua yang telah terjadi. Brin pun kini merasa lega dan semua masalah yang menghantui dirinya selama ini sudah menghilang. Kemudian alien ini pun membebaskan Brin. Lalu Brin pun kini sudah hidup normal kembali seperti dulu lagi. Sekarang dia dapat melewati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Para tetangga yang dulu mengucilkan Brin kini sudah bersikap ramah terhadapnya. Bahkan pria yang ditaksir oleh Brin yang dulu mengabaikannya kini sudah menjadi pacar Brin. Tampak mereka berdua saat itu sedang berada di sebuah acara pesta. Mereka berdua berdansa dan pesawat-pesawat alien pun berterbangan di atas mereka. Dan film pun berakhir. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita film ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Salam hormat dari Mimin, salam 1000 layar kaca.